Setelah mereka memasuki gua, disinilah di bagian ini tempat mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Dan kuburan mereka, bila kita masuki gua, di sebelah kiri gua terdapat 3 kuburan dan di sebelah kanan gua terdapat 4 kuburan. Jadi total mereka menurut riwayat yang di sini terdapat 7 orang. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kita semua. Ini adalah prasasti yang menunjukkan bahwa mereka disebut dengan Cave of the Seven Sleepers. Byzantine tombs, one mentioned in the Quran in the story of the Seven Sleepers. Jadi mereka itu disebutkan sebagai 7 orang yang tertidur, Masya Allah, di kuburan Bizantium. Dan memang kemungkinan mereka hidup di zaman Bizantium, yang mana tahun itu sekitar 2002 tahun sebelum Masehi. Masya Allah, tabarakallah. Inilah komplek daripada gua Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Memang kita tidak tahu mana yang pastinya, tetapi namanya sejarah, kita akan menapaki sejarah dimanapun sejarah itu berada. Insya Allah kita bisa mengambil istifadah dari manapun kita berada, insya Allah. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka itu ditidurkan oleh Allah mendiami gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun, berjumlah 309 tahun. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut suatu riwayat dalam gua tersebut. Masya Allah, insya Allah kita akan melihat bagaimana di dalam gua itu, dan kita akan melanjutkan menjelaskan tentang gua dan kompleks, insya Allah. tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Dari sinilah
cahaya itu yang dimaksud di Quran itu masuk ke dalam gua, mereka bisa mengetahui bahwa itu telah pagi dari sini. Wa idza kharabat taqriduhum zata shimal, dan apabila matahari tenggelam terlihat dari depan pintu itu. Masya Allah. Setelah mereka memasuki gua, disinilah di bagian ini tempat mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Dan kuburan mereka, bila kita masuki gua, di sebelah kiri gua terdapat 3 kuburan dan di sebelah kanan gua terdapat 4 kuburan. Jadi total mereka menurut riwayat yang di sini terdapat 7 orang. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, saya puluh dan saya ada yang bilang 3 orang dan 4 orang, 4 anjingnya dan seterusnya. Tapi yang di sini riwayat di sini dikatakan bahwa 7 orang plus ada 1 anjingnya. Dan di salah satu kuburannya, jadi tulang-tulang mereka itu dari 7 kuburan itu dijadikan satu di satu lubang, satu tempat, dan kita bisa melihat ke dalamnya. Diberi kaca di satu sisinya, kita bisa melihat tulang belulang dari mereka. Masya Allah. Dan di sebelah sini itu barang-barang peninggalan orang-orang di zaman itu dan zaman setelahnya. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Interior ataupun bangunan di dalam gua tersebut. Nah, anjingnya berada di mana? Lihat, anjingnya kan dikisahkan terbaring di depan pintu. Di depan pintu inilah tempat anjingnya tersebut. Masya Allah. Dan ada lagi satu objek yang dijelaskan dalam Al-Quran. Apa itu? Mari ikuti kita sampai akhir. Tadi di salah satu sisi kuburannya ada bentuk bintang. Kalau kita lihat di dalam di sebelah begitu masuk gua, di sebelah kanan di kuburan pertama ada berbentuk bintang. Banyak orang mengira ini lambang Yahudi, lambang Zionis. Padahal Zionis itu berlambang bintang segi 6. Sedangkan itu lambang bintang segi 8. Itu menunjukkan bahwa itu adalah lambang Romawi. Karena gua ini juga pernah diduduki oleh Romawi. Jadi mungkin orang banyak salah sangka, ternyata ada lambang Yahudi ataupun Zionis di dalamnya. Padahal tidak, itu adalah lambang daripada Imperium Romawi. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjidah. Mereka itu mengatakan bahwa nanti kami akan bangunkan sebuah masjid. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di zaman itu setelah ada kejadian tersebut, kan masyarakat daerah tersebut maka orang berkuasa di saat itu berkata, baiklah, akan kami bangun tempat ibadah ataupun masjid di Quran itu di atasnya. Nah, inilah menurut sebuah riwayat bahwa disinilah masjid tersebut pas di atas gua, mirip dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran itu dalam surah Al-Kahfi. Masya Allah, tabarakar Rahman. Dan di sebelah saya ini ada seperti bentuk makam-makam kuno, mungkin bisa jadi peninggalan zaman Romawi. Masya Allah, makam-makam dari batu yang sangat
keras dijadikan sebagai tempat untuk memakamkan mayit. Ada penjelajah ulama Islam bernama di sini tertulis Imam Al-Waqidi yang meninggal pada tahun 208 Hijriah. Di dalam kitabnya bernama Futuhat Syam, dia berkata, kami sampai kepada sebuah gua di sore hari dan di waktu subuh. Oh ini dia. Dan adalah di dekat gua itu ada seperti mata air. Kami pun berwudu dengannya di sana. Dan kami pun sholat, kemudian kami tidur di tempat itu, Masya Allah. Dan di waktu pagi, di waktu subuh, kami pun berangkat kembali menuju negeri Jinan dekat dengan aman. Dan ini ialah yang disebutkan dengan mata air tersebut yang kita bisa lihat sampai sekarang, Masya Allah. Yang mana mata airnya, inilah bentuk model daripada mata air tersebut, Masya Allah. Sampai sekarang masih kita bisa lihat mata air tersebut, Masya Allah. Itu di tahun 208 Hijriah. Sekarang udah tahun, Masya Allah, berarti kan sekitar 1200 tahun yang lalu, Masya Allah. Raja Abdullah kedua, yang mana Raja Yordania saat ini, dibangunlah dia yang membangun sebuah masjid di atas sebagai pertanda tentang gua tersebut. Dan beliau menambahkan ayat Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Masya Allah, seolah-olah bahwa itu menunjukkan orang-orang yang tertidur di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami itu mengisahkan kepada kalian kisah yang hak, dan sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada mereka hidayahnya. Masya Allah. Semoga saja kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kita, memberikan kita banyak-banyak hidayah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
selesai sudah untuk episode kali ini, episode Ashabul Kahfi. Kita menjelajahi sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Kahfi dalam Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan bertemu lagi biiznillah taala pada episode-episode Santri Backpacker selanjutnya. Insyaallah mohon doanya semua semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Jangan lupa dukung terus channel YouTube PMD Wasan Official dan tonton terus di konten Santri Backpacker insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.